Oke, selamat siang. Hari ini saya ada di Jakarta. Jadi saya sudah di Jakarta sejak tanggal 14 Maret yang lalu. Dan saya mungkin akan lebih lama lagi di Jakarta. Bisa jadi 1 bulan atau 2 bulan lagi saya akan di Jakarta. Kondisi Jakarta secara cuaca, iklim saya kira sangat bagus dan karena tidak banyak orang yang berlalu lalang, terus kemacetan juga tidak begitu banyak sehingga polusinya sangat sedikit. Dan saya kira kota Jakarta adalah kota yang sangat kondusif kalau untuk kita eh, mau berolahraga ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Hanya saja tetap kita harus setia pada protokol-protokol COVID-19. Jadi tetap berhati-hati, jangan sampai lengah. Jadi mentang-mentang sudah olahraga, sudah badannya fit, tapi kita tidak cuci tangan atau kita tidak melakukan protokol-protokol physical distance dan sebagainya. Oke, saya akan menyoroti tentang masalah ekonomi ya. Dan ini lebih ke masalah ekonomi yang mikro, jadi ke manajemen, ke bisnis ya. Saya juga adalah seorang entrepreneur yang kurang lebih juga terpengaruh oleh adanya corona COVID-19 ini. Walaupun memang tidak sangat drastis ya mempengaruhi bisnis kami yang merupakan konsultan investasi dari Jepang ke Indonesia. Nah, karena memang kami konsultan, jadi memang tim kami baik di Indonesia maupun di Jepang, setiap saat memang kami membuat riset, kami membuat proposal-proposal, kami melakukan pengecekan ke lapangan dari bisnis-bisnis yang diinvest oleh para klien kami yang dari Jepang. Nah, buat kami, Jepang biasanya sebelum mereka melakukan suatu investasi, mereka akan mengecek ke lapangan, jadi benar atau tidak laporan yang kami buat. Terus kemudian dia juga akan melakukan suatu pendekatan personal, bicara dengan owner atau operator-operator di lapangan. Sehingga proses untuk investasi itu pasti harus melalui proses-proses itu. Jadi pertama kami melakukan suatu proposal, terus kemudian kami melakukan suatu riset, kami akan memberikan report kepada klien. Setelah itu baru mereka akan melakukan kunjungan. Proses itu bisa dibalik. Nah, karena sekarang baik Indonesia maupun Jepang, orang Indonesia juga akan semakin susah ke Jepang, dan orang Jepang, orang asing ya, ini juga semakin susah ke Indonesia, sehingga proses tersebut yang awalnya sedikit merupakan kekhawatiran kami. Nah, karena selama 8 tahun, 9 tahun kami berdiri, kami selalu berada dalam proses itu dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Nah, akan tetapi menariknya adalah ketika saya ada di Jakarta, jadi saya setengah dari waktu saya, jadi paling lama 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Jepang. Nah, di Jepang saya biasanya staff saya membuat banyak schedule meeting dengan para klien, baik pitching yang baru ataupun yang lama. Terus kemudian 2 minggu lagi saya datang ke sini, entah bersama klien atau initiate beberapa bisnis yang baru. Nah, namun menariknya adalah ketika ada COVID ya. Jadi ketika diumumkan ada desas-desus tentang lockdown Tokyo dan sebagainya, walaupun sebenarnya tidak di lockdown, karantina mandiri ya, isolasi mandiri. Nah, kami melakukan WFA di Jepang. Nah, untuk di Jepang sih segera bisa kami lakukan karena memang
dedikasinya tinggi sekali. Jadi kalau kita bilang ada meeting pagi, pasti meetingnya juga jalan. Terus kemudian tanpa harus diawasi, proyek-proyek, report juga bisa saling dikomunikasikan dengan antar tim ya, di antara kami. Untuk yang di Jakarta sendiri mungkin masih parsial, dan kami masih mencoba untuk membuat SOP yang jelas untuk WFH ini ya. Ya, mungkin di 2 atau 3 minggu yang akan datang sehingga bisa full WFH ya. Nah, ini menurut kami juga merupakan satu ceruk bisnis yang baru yang mungkin bisa dipikirkan nextnya seperti apa. Jadi bisnis bagi saya ada 3 ya. Jadi kalau orang Jepang itu bilangnya hito, mono, kane. Jadi hito itu orang, mono itu komoditi atau barang, uang itu ada, kane itu adalah uang. Kalau saya bahasa Indonesia kan itu biasanya saya bilang 3 ang ya, uang, barang, orang ya. Nah, tanggal 2 April itu Jepang, Pos Jepang itu mengumumkan bahwa dia menghentikan semua kegiatan pengiriman barang dari dan ke Indonesia. Nah, ini berarti kan barang tidak bisa lagi masuk dan keluar dengan mudah. Dan sejak akhir dari Maret kemarin, orang juga akan semakin susah masuk ke Jepang. Nah, walaupun mereka juga kekurangan tenaga kerja, nah sehingga kita bisa melihat di sini orang dan barang lalu lintasnya agak susah. Nah, yang masih berjalan karena memang ada fintech, ada pertumbuhan teknologinya semakin signifikan, itu adalah uang ya. Nah, ini yang masih bisa bergerak. Nah, disinilah peranan kami. Jadi kami melihat banyak sekali klien-klien kami, terutama untuk yang klien yang non-korporasi ya. Jadi personal. Jadi walaupun mereka juga punya corporate, tapi banyak yang personal. Jadi malah mereka ingin menginisiasi bisnis yang baru. Misalnya cloud kitchen. Nah, jadi ada beberapa cloud kitchen yang sedang kita kerjakan di Indonesia, yang kita inisiasi dengan beberapa investor Jepang juga. Nah, memang karena adanya COVID-19 ini, karena ada tren baru bahwa orang dipaksa untuk bekerja dari rumah, dan memang bisa. Nah, sehingga tidak ada keperluan untuk pergi ke restoran. Nah, disinilah adalah satu hal yang menarik ya untuk dicermati, karena pada akhirnya kita tidak terlalu memerlukan retail untuk mendapatkan makanan. Nah, nextnya ada banyak hal yang mungkin bisa diciptakan di sini. Jadi, bagaimana menciptakan rumah ini menjadi kantor, atau bagaimana menciptakan rumah ini sekaligus menjadi restoran. Nah, ini yang dulu tidak bisa dilakukan karena masih ada beberapa bisnis-bisnis yang existing ya. Nah, sekarang karena ada dipaksa oleh COVID-19 ini, sehingga semua orang, perusahaan itu juga harus mulai mengeksplor kemungkinan itu. Kembali lagi, misalnya untuk yang cloud kitchen ya. Jadi kami hanya menyediakan kitchen, terus kemudian SOP-nya kami perbaiki dengan benar, ya sesuai dengan Jepang walaupun brandnya lokal ya. Karena memang prinsip kami lebih baik kami menggunakan brand yang sudah ada. Dari brand yang sudah ada itu kami perbaiki, bicara dengan ownernya, terus kemudian yang bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Kalau memang misalnya secara hukum atau mungkin secara policy dengan owner tidak bisa kita perbaiki, ya kita akan membuat bisnis yang baru ya. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, trennya adalah banyak sekali investor yang tertarik ya untuk misalnya investasi di sini. Jadi misalnya ada cloud kitchen yang di bidang misalnya geprek, ayam geprek, atau kulit ayam, atau misalnya tahu atau minuman gitu ya. Dan banyak karena investasinya kecil ya, dan sekarang karena
arus komoditas juga sedikit terhambat. Jadi apa namanya kurs ini juga makin menggila ya. Jadi yang dulunya 1 yen itu ada di 125 atau 130 rupiah, sekarang sudah mencapai 150. Yang mungkin ini akan terus naik ya, akan terus turun ya rupiah. Jadi mungkin sampai dengan 160 atau mungkin 170 lah. Cuman saya melihat bahwa kan kita ada market dan kita punya fundamental, saya kira nanti setelah COVID selesai kita akan bisa naik lagi dan sehingga nanti akan terkoreksi. Jadi saya membuat satu wacana ke perusahaan Jepang bahwa ini adalah the right time for you to invest in Indonesia. Ya, nah ini cerita bisa macam-macam ya. Nah, cuman wacana yang saya buat ini adalah seperti itu. Dan kami karena dari 3 tahun yang lalu juga punya media dalam bahasa Jepang, sehingga ketika perusahaan Jepang atau korporasi Jepang atau investor Jepang ini mau invest ke Indonesia, mereka kan cari di internet dulu, di Google ya. Itu mereka pasti datang ke website kami atau ke media kami. Jadi di Google misalnya mencari Indonesia dan kosmetik, Indonesia dan beras. Jadi memang kami juga di endorse juga oleh beberapa corporate Indonesia supaya produk mereka atau corporate mereka itu bisa dikenal oleh Jepang untuk mendapatkan investasi ya. Nah ini yang kami kerjakan juga ya. Nah mungkin apa namanya perusahaan Bapak dan Ibu juga bisa didaftarkan juga ke kami ya. Nah dari situ kita fokus. Jadi untuk bisnis-bisnis yang nilainya kurang dari 500 juta atau bahkan kurang dari 100 juta. Jadi kalau misalnya sebagai seorang investor atau sebagai sebuah investor korporasi, jadi kan yang paling penting adalah bagaimana memitigasi resiko. Sehingga saya akan lebih mudah untuk berinvestasi ke 50 tikus daripada ke 1 gajah besar. Karena kita tidak tahu, misalnya ada COVID dan sebagainya, ketika gajah kita ini sudah kita besarkan dengan susah payah, tapi ada suatu keadaan yang memaksa kita untuk bisa inovasi dengan cepat, akan susah. Nah, akan tetapi kalau kita punya tikus 40 ini, nah jadi lebih mudah untuk kita meriset bisnis-bisnis kecil ini untuk bisa beradaptasi ataupun kita berhenti di situ ya. Jadi sehingga keputusannya bisa lebih cepat. Nah, ini yang menarik, sehingga sejak April kemarin banyak sekali inquiry untuk bisnis di Indonesia itu yang naik justru. Ya. Nah, ini yang apa namanya mungkin bisa dipakai oleh teman-teman pengusaha di Indonesia untuk pitching bisnis ya, bisnis baru dengan investasi entah dari Jepang atau entah dari Jerman atau entah dari luar negeri. Kalau dari Indonesia Sokan sendiri, kami memang ada di Tokyo dan ada di Jakarta, jadi mungkin bisa dipakai. Nah, kembali lagi bahwa COVID secara pribadi buat saya merupakan suatu challenge, di mana memang selama ini kami sebagai seorang entrepreneur juga dininabobokan dengan SOP yang sudah ada. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, rutinitas yang sudah ada, walaupun memang kami tetap harus berinovasi. Nah, ada beberapa inovasi internal yang kami kerjakan, bukan untuk klien, tapi untuk untuk kami sendiri, nggak jadi-jadi dalam waktu 6 bulan. Akan tapi justru karena COVID, saya datang ke sini setup semuanya. Dalam waktu 2 minggu kita bisa set up new business dan investasinya juga kita bisa langsung mendapatkan beberapa investor dari Jepang juga. Nah, ini merupakan suatu kenapa di masa biasa 6 bulan pun tidak cukup, tapi di masa COVID ini justru dalam waktu 2 minggu cukup. Nah, ini makanya ini jadi satu perenungan juga buat kami untuk terus berpartisipasi dalam proses penciptaan nilai. Ya, terima kasih.